Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari ini mendapatkan nilai keberkahan dan manfaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk pribadi kami dan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bertemu kembali pada materi pembelajaran tingkat SMA. Pada kali ini buku yang akan kami bawakan sebagai bahan ajar yakni tentang buku PAI dan Budi Pekerti kurikulum 2013. Kemudian yang satu, pendidikan agama Islam untuk SMA kelas 12 tingkat kurikulum KTSP. Jadi akan kami padukan dengan materi ini sebagai bahan ajar untuk kita semua. Pada kali ini kami akan membawakan materi tentang hukum munakahat atau tentang pernikahan. Pernikahan pokok bahasanya terdiri dari hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam hikmah pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan dalam Islam, sikap dan perilaku saling menasihati. Kemudian coba lihat, amati gambar. Di sini ada gambar yang pertama tentang meminang. Ini ya, meminang. Kemudian resepsi pernikahan. Kemudian bayi, seorang bayi yang baru lahir, dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya ulang ya, silakan simak bacaannya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenis pun sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan dan juga hikmah pernikahan. Kemudian pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkannya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bedanya manusia dengan hewan, karena kalau seluruh tindak tanduk manusia itu diatur dengan syariat, dengan agama. Beda halnya dengan hewan, mau berbuat apa saja, mau melakukan apa saja, itu tidak diatur oleh syariat. Hewan mau melakukan zina di tengah jalan itu tidak berdosa. Kucing mengawini anaknya
bahkan mengawini cucunya kucing itu tidak berdosa. Namun manusia itu diatur oleh sebuah syariat, tata norma yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah inilah makanya pernikahan adalah syariat yang agung, yang dengannya manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Karena sesuatu yang paling dicita-citakan oleh umat manusia, khususnya kaum remaja, pasti adalah ingin mendapatkan pasangan yang bahagia. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wasiat, kalau ingin menikah syaratnya harus ada 4. Pertama, hendaklah kau menikahi karena kecantikannya. Kedua, hendaklah kau menikahi karena kekayaannya. Ketiga, hendaklah kau menikahi seorang wanita karena keturunannya. Dan keempat, hendaklah kau menikahi karena agamanya. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan karena agamanya, akhlaknya atau keimanannya, niscaya dia akan bahagia. Kalau seseorang menikahi karena kecantikannya, yakin dan pastilah yang namanya kecantikan suatu saat pasti akan luntur termakan oleh waktu dan zaman. Bila kita menikahi seorang karena kecantikannya, belum tentu kecantikan itu akan mewakili keindahan akhlaknya. Cantik tapi sering berbuat maksiat, ya. Cantik tapi sering berbuat yang tidak senonoh seperti melakukan selingkuhan dan sebagainya, itu hanya akan mewariskan kesedihan dan mewariskan penderitaan. Kemudian menikahi seseorang karena kekayaannya. Kekayaan bisa juga hilang seiring dengan perjalanannya waktu, karena sesuatu selain keimanan dan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya akan sirna. Makanya utamakanlah menikahi seorang karena agamanya, karena akhlaknya. Walaupun sampai usia senja, bila agamanya baik, keimanannya baik, akhlaknya baik, insya Allah semakin tua akan semakin sayang, semakin setia, dan semakin paham dengan realita kehidupan. Padahal semakin hari semakin tambah masalah. Kalau tidak punya ilmu untuk yang memadai, maka semakin susah dalam menghadapi masalah ini, masalah hidup. Ya, lanjut ya tentang materi pernikahan. Kita mengacu pada pengertian munakahat. Kata dasar pernikahan adalah nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah adalah berkumpul atau bersatu. Berkumpul atau bersatu. Kemudian dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nikah termasuk perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memuji Allah serta menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikah wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, yakni salah satunya menikah, yakni sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah itu pengertian nikah, menghalalkan hubungan yang tadinya haram menjadi halal. Ketika sebelum nikah berpegangan tangan, berpacaran, itu haram. Namun setelah menikah, ya semuanya jadi berpahala. Bahkan diceritakan dalam suatu hadis, ketika seorang tangan suami memegang tangan istrinya dengan penuh sayang, maka dosa di antara kedua tangan tersebut akan berguguran. Nah, ini salah satu hikmah pernikahan.
ayat yang kita baca yakni adalah surat yang akan kita baca, surat An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu dan istri dari kamu, istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup rumah tangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak atau yang sudah waktunya menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, memampukan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Sehingga hukum pernikahan itu ada, yang pertama adalah wajib. Wajib di sini orang yang sudah usianya sudah waktunya menikah, kemudian dia sudah mampu untuk menghidupi keluarga, artinya sudah bekerja atau menghasilkan sudah bisa menghasilkan uang atau menghasilkan sesuatu dari pekerjaannya untuk menghidupi keluarga. Kemudian bila dia tidak segera menikah, dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina. Ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, hukum menikah adalah sunnah. Sunnah misalkan belum waktunya, umurnya belum mencapai usianya, misalkan belum 20 tahun bagi laki-lakinya atau belum 25 tahun. Namun dirinya sudah mampu untuk menghidupi keluarga. Dan bila tidak segera menikah, dirinya tidak dikhawatirkan terjerumus pada zina karena masih usia remaja. Nah, ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, makruh. Belum waktunya menikah, kemudian belum mampu menghidupi keluarga, dan bila tidak melakukan tidak akan terjerumus pada zina. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya adalah hukum menikah adalah haram. Bila menikahi seorang wanita dengan niat ingin menyakiti dari pasangannya karena dendam atau karena sesuatu lain hal. Nah, ini hukumnya haram. Ya. Jadi ketika kondisi sudah siap, sudah umur memadai dan sudah bisa mencari bekal untuk pernikahan, misalkan bekal yang cukup, misalkan uang ataupun harta benda, bila tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus pada zina, dan umur sudah memadai maka hukumnya wajib. Jadi bagi kalian yang sudah tidak lanjut studi kuliah, sudah bisa menghasilkan, sudah bisa mencari kebutuhan, dan umur pun sudah misalkan sudah 20 tahun, ya. Untuk apa menunda-nunda pernikahan dengan alasan menikmati masa muda, memuaskan masa muda? Malah yang dikhawatirkan namanya hasrat manusia, ya, namanya nafsu manusia itu kadang tidak bisa dikendalikan, apalagi zaman sekarang penuh fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah dunia. Hendaklah segeralah menikah. Allah sendiri yang akan memampukan dengan karunia-Nya bila kita belum khawatir, belum cukup, padahal sudah ada kemampuan, sudah ada bekal. Sungguh banyaknya kebaikan yang didapatkan dari pernikahan, banyaknya nilai manfaat, nilai pahala yang didapatkan dari pernikahan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para remaja yang sudah ingin menikah namun dirinya belum mampu, maka beliau mengatakan
Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, sudah cukup umurnya, sudah mampu menghidupi keluarga, hendaklah dia menikah. Karena pernikahan itu bisa untuk mampu menundukkan pandangan, menahan mata dari hal-hal yang haram, dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena sungguhnya puasa itu dapat menjadi benteng dari gejolak syahwat. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, misalkan hari Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, itu puasa Daud. Atau puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya. Ini untuk mengekang jiwa syahwat yang bergejolak. Mudah-mudahan yang ingin menikah hendaklah disegerakan untuk menikah, dan Allah mudahkan karunia-Nya. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, ya. Naluri kita ingin memiliki pasangan hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yakni untuk memperoleh rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membentengi akhlak, sebagaimana yang disebutkan hadis tadi, kepada pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera menikah, yang belum hendaklah berpuasa, ya. Karena dengan menikah akan mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan yang belum hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai benteng. Kemudian untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya untuk mendapatkan keturunan yang sah dan juga soleh ataupun solehah. Dan yang berikutnya adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, ini beberapa hukum dalam pernikahan. Yang berikutnya kita akan bahas nanti tentang mahram, orang yang tidak boleh dinikahi, ya. Siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Kemudian rukun dan syarat pernikahan. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan nilai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian ringkas catatan dalam pembelajaran ini, sesuatu yang penting-penting saja ya diringkas, kemudian dipelajarinya. Karena ilmu itu yang paling penting adalah dipelajari dan diamalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.